إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون وزمرة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang sudah berlalu bagi kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang masih ada tersisa pada diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang akan datang kepada kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap waktu, tempat, kondisi dan keadaannya kita selalu mengucapkan alhamdulillah.
kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di dalam mengikuti sunnah serta ajarannya. Semoga kita termasuk dalam yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya baru kemarin kita mengucapkan Ramadan ahlan atau marhaban ya Ramadan. Namun ternyata di Jumat hari ini adalah Jumat yang terakhir. Namun meskipun ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini, jangan sampai kita mengatakan selamat tinggal wahai Ramadan. Namun yang harus kita ucapkan adalah mahlan ya Ramadan. Perlahan wahai Ramadan, jangan tinggalkan kami wahai Ramadan. Tunggu wahai Ramadan, dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang semisal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya ketika kita ada di penghujung Ramadan, kita melakukan sebuah introspeksi ataupun muhasabah. Yang dimana dari muhasabah ini nanti kita akan melakukan sebuah mujahadah ataupun kerja ekstra daripada PR kita selama menjalankan bulan Ramadan. Yang kemudian dari kerja ekstra tersebut, insya Allah akan menghasilkan sebuah muraqabah ataupun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, setiap kalian memperhatikan apakah yang sudah diperbuat untuk besar hari esok. Kalimat ini yang harus kita garisbawahi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian memperhatikan atas apa yang diperbuat, atas apa yang sudah dilakukan untuk bekal di kemudian hari. Inilah kata-kata yang harus kita implementasikan dan kita wujudkan dalam bentuk muhasabah, introspeksi. Nah, kita akan lihat kata-kata kalau dalam bahasa umumnya adalah statistik daripada nilai-nilai ibadah kita yang memungkinkan untuk meningkat atau merusak atau bahkan turun. Ada saja di sana ada statistik yang sudah baik, yang sudah positif, maka itu yang harus kita pertahankan. Ada saja di sana ada statistik atau nilai-nilai dan angka yang stuck, tidak mengalami peningkatan, ini yang harus kita tingkatkan. Dan ada saja di sana ada statistik atau angka-angka nilai-nilai yang jauh daripada standar, maka ini yang harus kita ubah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pun namanya Ramadan adalah puncaknya kita melakukan aktivitas ibadah dari segi sisinya, dari semua lini ibadah itu akan mengalami peningkatan di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan itu hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan bisa bertahan dengan segala konsekuensinya, atau kita akan mengalami penurunan, bahkan ada yang terjun bebas. Inilah kita artinya introspeksi ataupun bermuhasabah. Kita telah lihat daripada hasil statistik nilai ibadah kita. Sebagaimana ketika kita punya bisnis, sebagaimana kita punya usaha, kita memiliki statistik untuk melihat apakah usaha yang kita jalani ini akan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya, yang kemudian nanti akan ada sebuah evaluasi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan muhasabah, maka silahkan ajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing.
Sebagai contoh, apa yang sudah saya lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, itu motivasinya apa? Niatnya bagaimana? Yang kemudian kita juga harus mengajukan pertanyaan, pelanggaran apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, supaya kita nanti bisa melakukan sebuah evaluasi yang jauh lebih baik. Dengan cara seperti itu, maka kita akan memilih jawaban. Dari jawaban itulah nanti akan mendorong kita untuk melakukan aktivitas berikutnya, yaitu mujahadah. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti kita punya jawaban, baik yang positif, yang sadar ataupun yang negatif. Jawaban positif dari pertanyaan kita sendiri, itulah nanti yang akan kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Dan jawaban-jawaban sadar harus kita pertahankan. Jawaban-jawaban negatif itu nanti yang harus kita ubah. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah nikmat, tidak ada yang sifatnya azab. Yang berubah nikmat menjadi azab itu bukan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah yang dikasihi Allah, ketahui sesungguhnya Ramadan dan segala ibadah yang ada di dalamnya itu selain fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga nikmat yang luar biasa. Bagaimana tidak? Itulah implementasi daripada nikmat iman dan daripada nikmat Islam. Dari mulai yang puasa, membaca Al-Quran, sedekah, berbagi, itulah nikmat yang sering kita lakukan, nikmat yang paling agung. Wujud nyatanya, realitanya, ataupun cara pengamalannya adalah seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itu adalah nikmat yang agung. Nikmat itu andai saja tidak kita indahkan, tidak kita lestarikan, ya, maka itu nanti akan berubah. Yang tadinya ketaatan, yang tadinya kepatuhan, yang tadinya takut kepada Allah, yang tadinya adalah kebaikan-kebaikan dan amal soleh, maka nikmat yang agung itu nanti akan bisa berubah 160 derajat kalau kita tidak mempertahankannya. Maka dari itu jangan sampai nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, kita ubah dengan tangan kita sendiri yang kemudian itu nanti akan menjadi kita terlalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan muhasabah, yang berikutnya adalah mujahadah, di mana untuk puasa di bulan di luar Ramadan itu tidak semudah di bulan Ramadan. Ia mulai di malam Ramadan, ya, itu jauh lebih mudah daripada ia mulai di luar bulan Ramadan. Kita sedekah, infak, zakat, ya, untuk makan orang-orang fakir, miskin dan seterusnya, itu tidak semudah kita lakukan, ya, kecuali dalam bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita tidak memiliki mujahadah, kesungguhan, kerja ekstra, maka mungkin Ramadan ini hanya sekedar cerita-cerita saja, namun tidak akan ada bekasnya setelah kita meninggalkannya. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil. Meskipun kita membayangkan yang lain itu besar, puasa itu besar, sedekah itu juga hal yang tidak mudah, namun Allah sudah memberikan kode bahwa tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang sulit bagi mereka yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang benar-benar memilih dengan tulus untuk melakukan suatu amal ibadah dan semata-mata lainnya karena mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun ala an yasarahu Allahu alaihi. Sungguh sesuatu yang kelihatannya besar, yang kelihatannya sulit, namun Allah akan mempermudah bagi orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mau berusaha, yang mau bekerja ekstra dan mau bekerja keras untuk beribadah kepada Allah Taala. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita melakukan muhasabah dan mujahadah, maka kita akan merasakan, ya, sesuatu
kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu muraqabah. Muraqabah adalah kedekatan karena kita merasa diawasi, kita merasa dipantau, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqihu inni ma'akum raqib. Merasa kalian dilihat, diawasi, karena sesungguhnya aku Maha melihat dan Maha mengawasi kalian wahai manusia. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan semakin dekat kepada Allah. Yang kemudian kedekatan kita dengan Allah itu akan memunculkan keyakinan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan keyakinan yang kita miliki itu nanti akan menimbulkan rasa takut itu nanti akan menimbulkan ketaatan, akan berdampak kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah melakukan hal-hal yang demikian, apa yang terjadi? Dia akan merasa lemah, dia akan merasa miskin dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nanti akan mendorong manusia tersebut dengan kesadarannya, akan menimbulkan kesadaran. Kalau masih seperti itu kondisi kami, maka tidak ada pilihan kecuali saya harus lebih baik, harus lebih taat, harus lebih lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah di dalam Allah, inilah yang perlu kita lakukan di penghujung bulan Ramadan, untuk melakukan sebuah introspeksi yang kemudian kerja keras, yang kemudian itu nanti akan menjadikan kita yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa menjalankan sesuatu itu, insya Allah dengan mudah atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن ورفع وسائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة تقضي حوائجنا ولا سمع دعاءنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم خالق لها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخطب واشرح صدورها بطيب الإيمان بك والذي توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة من سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر الأعداء أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واقيموا صفوفكم وتواصوا واعتدلوا صفيا وقليل السلام والسلام الصلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر